Berlatar di Jerman, cerita diperlihatkan seorang lelaki yang berlari ngap-ngapan menghindari sesuatu yang menakutkan. Setibanya di rumah, ia segera mengabarkan istrinya untuk segera kabur meninggalkan rumah. Mari saya perkenalkan wanita ini bernama Adriana. Lantas si istri yang terkejut bertanya, "Naon si A?" Si suami bilang, "Buru cepat kita pergi dari sini sekarang juga." Mengetahui kabar buruk itu, sepasang suami istri pun langsung segera membangunkan kedua anak mereka yang bernama Hansel dan Gretel. Mereka yang belum sempat kabur secara mengejutkan, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari luar rumah. Dan ternyata mereka adalah segerombolan para warga yang sudah lama menunggu mereka dan berniat akan membunuh mereka semua. Lantas si ayah segera mengamankan kedua anak mereka lewat pintu belakang rumah menuju hutan rimba. Sedang si istri akan menghadapi para warga yang sudah tidak pada sabar. Sesampainya mereka bertiga di tengah hutan dan dirasa aman, si ayah berniat meninggalkan mereka berdua dan akan menjemput istrinya dengan berpesan jangan pergi kemana-mana sampai ayah tiba. Malang nasib mereka setelah beberapa jam lama nunggu, Hansel dan Gretel dikejutkan dengan kedua orang tua mereka yang tak kunjung kembali. Dirasa nggak mungkin jika harus terus-terusan berada di sini. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah dengan jalan kaki menelusuri hutan yang sangat lebat. Alih-alih ingin pulang ke rumah akan tetapi mereka berdua malah tersesat, semakin jauh berada di tengah hutan terpencil. Dan tak sengaja mereka menemukan sebuah rumah yang berlapiskan permen. Lantas mereka berdua pun merasa lega, dikarenakan pada akhirnya mereka akan bertemu dengan seseorang dan berharap orang itu dapat membantu mereka berdua untuk bisa keluar dari hutan ini. Mereka yang berjalan sambil menahan perut lapar itu mendekati sebuah rumah permen di sana, berniat untuk mencuri sedikit permen, dan ketika mereka lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba secara mengejutkan pintu rumah permen itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, yang mana terlihat nampak gelap dari luar. Penasaran mereka mulai memasuki rumah permen tersebut, berniat untuk memastikan apakah ada orang di dalam atau tidak ada. Setibanya mereka di dalam rumah asing itu, secara mengejutkan tiba-tiba lilin di rumah itu menyala sendiri dan muncul makhluk yang memiliki paras buruk rupa tepat berdiri di depan mereka, menyambut mereka berdua yang rupanya makhluk itu adalah si penyihir penunggu rumah permen selama ini. Lantas penyihir itu pun segera menangkap mereka berdua, memasukkannya ke dalam sebuah kandang yang terbuat dari permen untuk dijadikan sebagai budak. Dikarenakan Hansel dan Gretel itu budak, malang nasib mereka dikarenakan setiap hari mereka berdua diperlakukan kasar, dijambak, ditabuk, dikasih makan permen setiap hari pula. Yang mana itu membuat salah satu dari mereka berdua, yaitu Hansel, harus mencret nggak karuan. Gretel yang merasa bosan disiksa penyihir pun menjadi sangat murka. Terlebih saat ia melihat si penyihir yang akan membangkang kakaknya Hansel untuk dijadikan barbeque. Lantas ia pun langsung melepaskan ikatannya dan bergegas mengambil golok untuk berduel melawan penyihir. Lanjut si penyihir yang melancarkan serangan ke mereka berdua dengan kekuatan sihirnya itu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat si dua bersaudara yang tidak mempan terkena sihir alias kebal dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Lantas si penyihir yang bingung berkata, "Why, mengapa?" Melihat penyihir yang lagi kebingungan itu, seketika Gretel pun langsung menyoblos perut si penyihir dengan golok yang ada di tangannya dan mendorongnya ke perapian yang membuat si penyihir terkejut dan isdet seketika. Mengetahui dirinya kebal terhadap sihir, dua bersaudara itu pun langsung memutuskan untuk membantai semua penyihir yang ada di negara Jerman. Mereka yang berhasil membunuh banyak penyihir di banyak desa tentunya mendapatkan banyak cuan dari para warga. Dan dengan seiring waktu berjalan, Hansel dan Gretel yang sudah menjadi dewasa pun menjadi terkenal, sehingga mereka menjadi sangat dibutuhkan tatkala diminta untuk menghabisi para penyihir yang singgah pada saat itu di negara Jerman. Masih di negara Jerman, tepatnya di kota Augsburg, yang di situ terdapat seorang sheriff bernama Beringer. Ini dia biang keroknya, di mana Beringer dan kelompoknya itu menangkap seorang wanita bernama Mina. Ini dia wajahnya. Lanjut Beringer menjelaskan di depan para warga terkait Mina yang identitasnya adalah seorang penyihir dan memprovokasi mereka untuk segera mengeksekusinya. Karena jika tidak maka semua anak-anak di kota ini akan diculik olehnya.
Tepat di waktu yang bersamaan, Hansel dan Gretel pun tiba-tiba muncul untuk segera memastikan si korban yang akan dieksekusi oleh kelompok Beringer ini. Hansel dan Gretel rupanya tak datang sendirian. Mereka berdua didampingi oleh Pak Wali Kota bernama Angelman. Ini dia orangnya, yang mana dari dulu ia sudah menyewa Hansel dan Gretel untuk membunuh para penyihir. Ketika Hansel memeriksa Mina, ia sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda penyihir di tubuh Mina. Lalu si Hansel mengatakan kalau penyihir yang asli pastinya akan merubah bentuk menjadi buruk rupa jika ia terkena sinar matahari atau lebih tepatnya berada pada siang bolong. Karena Mina sudah bebas, lantas Angelman memberikan PR baru, yaitu meminta dua bersaudara itu untuk segera pergi menuju hutan berburu penyihir dekat kota Augsburg, yang katanya di sana ada satu penyihir yang sering menculik bocil. Mereka yang berjalan menuju hutan yang dimaksud pada akhirnya menemukan rumah si penyihir. Gretel yang berada di dalam rumah itu berniat silaturahim. Akan tetapi secara mengejutkan, penyihir itu tiba-tiba menyerang Gretel, segera melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Hansel yang dulunya anggota Avenger pun dengan cepat mengejar penyihir itu. Singkat cerita, mereka yang sudah memenggal kepala penyihir itu segera kembali menemui Angelman di kantor dan memberikan sebuah gambar menarik yang ia temukan barusan dari rumah penyihir tadi. Di gambar itu rupanya menjelaskan tentang peristiwa gerhana bulan yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Namun gerhana kali ini terlihat sangat langka, yang mana fenomena ini akan terjadi hanya satu kali dalam satu generasi. Gerhana ini disebut dengan gerhana bulan berdarah, yang mana gerhana bulan berdarah itu sendiri adalah gerhana paling suci menurut para penyihir, di mana pada malam itu gerhana akan tampak sangat terang, dan para penyihir akan melakukan ritual untuk menambah kekuatan mereka. Dan yang menjadi masalahnya adalah anak-anak yang akan menjadi tumbalnya. Itulah alasan kenapa anak-anak di setiap kota Jerman seringkali menghilang, ya mungkin saja karena diculik oleh para penyihir tersebut. Lantas Angelman yang mengetahui gerhana bulan berdarah akan muncul dalam 4 hari ke depan, ia pun langsung segera meminta bantuan dua bersaudara untuk segera pergi menemukan anak-anak yang diculik sebelum gerhana bulan berdarah terjadi. Tidak lupa Angelman juga menyuruh asistennya yang bernama Jack, ini dia orangnya, yang mana ia diminta untuk menemani dua bersaudara, berharap dapat membantu pekerjaan mereka dalam berburu penyihir. Beralih ke sisi lain, tepatnya di kantor Sheriff Beringer, di mana ia tak terima dengan kedatangan dua bersaudara itu pun menyewa tim pelacak untuk menemukan anak-anak. Lantas Beringer yang sudah memiliki tim pun langsung meminta tim pelacak itu untuk segera pergi menuju hutan kawasan para penyihir. Ya, dikarenakan ia tahu bahwa di sanalah tempat anak-anak disandra. Pada awalnya tim pelacak itu menolak perintah Beringer, dikarenakan nyawalah yang menjadi taruhan utama mereka. Namun, setelah diiming-imingi uang receh, tim pelacak pun akhirnya pergi juga. Berbekalkan dua anjing pelacak, tim pelacak itu berjalan menelusuri hutan lebat. Di saat mereka lelah dan lagi beristirahat, tiba-tiba mereka terkejut dengan kedatangan seorang wanita cantik yang menanyakan arah jalan pulang kemana. Mari saya perkenalkan wanita cantik dan baik ini bernama Muriel. Ini dia orangnya. Tim pelacak yang pada awalnya bingung dan berpikir kok ada ya wanita cantik di tengah-tengah malam begini. Yang ketika ingin di-unboxing, tiba-tiba mereka yang melihat perubahan itu pun seketika langsung panik gak karuan. Berusaha melawan dengan sekuat tenaga, namun apa daya, satu persatu rekan mereka pun tewas terkena magic damage. Singkat cerita, tersisa satu dari mereka yang masih hidup dan berusaha untuk kabur, akan tetapi secara tiba-tiba Muriel muncul tepat di depannya, menitipkan pesan sambil nyolek jidatnya. Ia mengatakan, tunggu bro, mau kemana? Saya ada pesan nih buat antum, yang mana isi pesan itu adalah membuat warga takut akan kekuatan sihirnya. Di lain sisi, Hansel, Gretel, dan Jack yang lagi nyantai sambil ngopi, ketiganya lalu kedatangan seorang pemuda bernama Benjamin. Ini dia parasnya, yang katanya, abang ngefans banget sama Neng. Lantas Benjamin yang penasaran bertanya, Neng, gimana sih cara membunuh penyihir yang gampang, jangan yang susah? Tiba-tiba Hansel menjawab, kalau penyihir dapat dibunuh hanya dengan memotong bagian tubuhnya. Akan tetapi, lebih efektifnya lagi dengan membakar tubuh penyihir itu. Gretel pun juga bilang,
kalau dirinya dan Hansel kebal terhadap sihir. Tapi sayangnya, mereka tidak kebal terhadap senjata. Dan tepat di waktu yang sama, datanglah Komar yang mabuk dengan membawa pesan yang katanya mereka habis dibantai oleh penyihir. Belum selesai ngomong secara mengejutkan, tiba-tiba tubuh Komar meledak disertai belatung gemuk. Selesai bersenang-senang, Muriel yang pulang langsung disambut kedua anak buahnya. Kedua anak buah Muriel bernama Piscok dan Pascol. Ini dia parasnya. Piscok dan Pascol mengabarkan bahwa mereka sudah mendapatkan semua bahan untuk membuat ramuan kebal. Termasuk salah satunya adalah bocil yang sudah mereka culik. Lantas ketiganya pun segera pergi ke dapur membuat ramuan kebal terhadap api. Yang perlu diketahui di sini adalah bahwa ramuan tersebut sama seperti halnya kalian membuat sop, akan tetapi yang ini ada sedikit bumbu tambahan, yaitu berupa katak beracun dan satu bocil, agar rasanya jelas terasa semakin enak. Muriel yang sudah memiliki dua anak buah, ternyata ia juga memiliki pengawal pribadi, yaitu troll, yang mana tugas si troll ini adalah menjaga mereka bertiga selama 24 jam. Kembali ke mereka bertiga yang sudah meminum ramuan kebal terhadap api. Seketika itu Muriel langsung mengambil tangan Piscok dan meletakkannya di atas api. Ya, tentunya sebagai bukti atas keberhasilan percobaan pertama mereka. Pada awalnya ramuan tersebut manjur, akan tetapi setelah beberapa saat kemudian, ramuan kebal itu harus gagal yang dikarenakan Piscok yang merasakan sakit, sebab tangannya sudah terbakar. Muriel yang emosi secara mengejutkan muncul ide brilian untuk membuat ramuan ini menjadi sempurna, yaitu dengan cara mendapatkan jantung keturunan penyihir putih serta menunggu gerhana bulan berdarah muncul. Dikarenakan gerhana bulan berdarah itu tinggal 3 hari lagi, Muriel pun segera menyuruh Piscok untuk segera tambah bumbunya lagi menjadi lebih banyak. Tiba keesokan harinya di pasar, terlihat Hansel yang membeli perlengkapan canggih berniat memburu penyihir. Secara kebetulan ketemu Mina yang lagi belanja juga. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba perut Hansel merasa mules dan mengharuskan ia untuk segera pergi menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya. Penasaran, Mina bertanya, itu cairan apa? Si Hansel menjelaskan, dulunya abang kebanyakan makan permen, Neng. Terus kena penyakit gula stadium 4. Lantas Mina yang melihat Hansel menderita sakit gula stadium 4 menawarkan pengobatan. Dan sangat mengecewakan, Hansel menolak dan pergi begitu saja meninggalkan Mina. Di hutan terlihat Piscok yang berusaha menangkap katak beracun. Di waktu yang bersamaan terdengar suara tangisan bocil dari arah depan. Penasaran, Piscok pun segera pergi mencari asal suara tangisan itu. Dan di saat Piscok memegang tubuh orang itu secara mengejutkan, tiba-tiba mengetahui ada yang gak beres, ia pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi sialnya, ketika ia balik badan, tiba-tiba dua bersaudara itu muncul dan langsung mendodongkan pistolnya ke muka Piscok. Piscok yang gak mau mati konyol melakukan perlawanan kepada dua bersaudara itu dan membuat mereka berdua lelah gak berdaya. Si Jackson yang tiba-tiba muncul mencoba melakukan perlawanan, tapi sialnya ia malah pingsan. Piscok yang mendapatkan kesempatan emas, ia pun dengan cepat lari dengan tongkat sapunya menghindari kejaran mereka bertiga. Dengan sisa-sisa tenaga Hansel yang gak ingin kehilangan target, ia pun segera mengejar Piscok dan pada akhirnya Hansel berhasil membuat Piscok terjatuh dengan kepala terjedot pohon. Di saat Piscok ingin kabur lagi, muncullah Jackson yang tiba-tiba menyetrup Piscok dan membuatnya pingsan. Tiba malam harinya, Piscok yang sudah dibawa ke kantor Sheriff Beringer diinterogasi. Dan di waktu yang sama, Piscok yang seperti lagi kena ayan memberi sinyal ke Pascol untuk memberitahu Muriel kalau Piscok tertangkap oleh dua bersaudara. Dan saat ini mereka sedang menahannya di kantor Sheriff. Jelas mengetahui kabar buruk itu, Muriel langsung emosi. Tanpa pikir-pikir, mengajak Pascol untuk segera pergi ke lokasi berniat membebaskan Piscok dengan sapu terbangnya. Melalui sidang barbar, Hansel dan Gretel akhirnya mendapatkan jawaban kalau para penyihir itu sudah mempersiapkan gerhana bulan berdarah. Yang menjadi masalahnya adalah ramuan itu membutuhkan 12 anak, yang diantaranya 6 anak perempuan dan 6 anak laki-laki sebagai tumbalnya.
Dan dari 12 anak tersebut harus memiliki bulan kelahiran yang berbeda. Dan sekarang masih kurang satu anak perempuan lagi yang lahir di bulan April. Mengetahui hal itu, Hansel segera pergi menemui Beringer untuk meminta data anak di kota Augsburg yang memiliki bulan kelahiran April. Muriel dan Pastol yang pada akhirnya sampai di atas kota Augsburg langsung menyerang kota untuk membuat keributan. Di kantor, Gretel dan Jack yang lagi jagain Piscok secara mengejutkan tiba-tiba pintu meledak dan masuklah Muriel si penyihir agung. Di lain sisi, terlihat Pastol yang sudah menemukan rumah target. Berniat menculik anak perempuan kelahiran bulan April itu, lantas dengan brutal ia membunuh kedua orang tua si anak dan menyuruh troll untuk membawanya ke markas. Di saat itu juga, Hansel yang tiba-tiba muncul bertarung melawan Pastol. Begitu juga dengan Gretel dan Jack di kantor, bertarung melawan Muriel yang mengatakan kalau dirinya sudah mengundang para penyihir untuk merayakan pesta bulan berdarah. Namun sayangnya di sini, Muriel berhasil membuat Gretel mental dan tak sadarkan diri. Sama halnya Jack yang awalnya ingin sekali headshot, pada akhirnya ia pun tewas di tangan Muriel yang dengan sihirnya Jack mengheadshot dirinya sendiri. Dirasa masalah sudah selesai, Muriel segera membebaskan Piscok dan segera pergi dari tempat ini. Kembali ke Hansel dan Pastol yang masih adu gulat, dirasa tulang pegalinu, Pastol akhirnya berusaha melarikan diri dengan sapu terbangnya. Hansel yang lagi-lagi gak ikhlas melihat targetnya kabur, ia pun langsung menembakkan peluru talinya ke kaki Pastol. Dan sialnya hal itu membuat Hansel ngikut terbang bersama Pastol. Yang setibanya di tengah hutan, Pastol memutuskan tali pengait itu dan membuat Hansel terjatuh nyangsang di atas pohon. Tiba keesokan harinya terlihat kota Augsburg yang hancur berantakan. Lantas si Sheriff Beringer memprovokasi warga untuk ikut menyalahkan wali kota Angelman dan juga kedua bersaudara itu atas kejadian ini semua. Lantas Angelman si wali kota mencoba menenangkan para warga. Dia mengatakan kalau dua bersaudara itu akan segera menemukan semua anak yang diculik dan mengakhiri serangan penyihir. Akan tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba Beringer menembak Angelman dan mengatakan kau tak pantas menjadi wali kota. Di rumah Benjamin, Gretel yang masih tak sadarkan diri lagi dielus-elus, lagi enak-enak yang ngelus secara mengejutkan. Tiba-tiba Gretel bangun, lantas Benjamin yang kegep bilang, aku nemu kamu pingsan dan terlihat kotor semalam, jadi aku bersihin deh sedikit. Benjamin yang gak kehabisan akal menawarkan Gretel buat makan bubur sambil cerita tentang wanita yang dulunya adalah penyihir putih yang dituduh dan dibakar para warga karena sudah menculik anak-anak. Setelah didongeng Benjamin, Gretel tiba-tiba sadar dan merasa kalau Hansel tidak ada di sini. Ia pun segera pergi mencari menuju hutan. Hansel yang masih nyangkut di atas pohon ditemukan Mina. Mina yang melihat tubuh Hansel banyak luka membawanya ke kolam air penyembuh, yang mana kolam itu dapat dipercaya menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Dirasa kurang efektif dan lama sembuhnya, lantas Mina menyuruh Hansel untuk berendam di air agar lukanya cepat sembuh. Hansel yang merasa nggak bisa berenang, secara halus ia menolak. Akan tetapi, melihat Mina yang terlanjur nyemplung tanpa atribut tunggal, lantas Hansel pun ikut nyemplung juga. Kembali ke Gretel yang masih istiqomah mencari Hansel secara mengejutkan, melihat sosok bayangan tepat berada di balik pepohonan. Saat Gretel menemukan bayangan itu, tiba-tiba Beringer dan anak buahnya yang tiba-tiba muncul dengan brutal menghajar Gretel. Di kejauhan terlihat troll yang lagi makan gak sengaja melihat kejadian itu. Tiba saat Gretel akan direview oleh mereka semua, secara mengejutkan tiba-tiba troll datang dan langsung mengobrak-abrik mereka semua. Tiba di sebuah curug, troll yang membawa Gretel berniat untuk mengobati lukanya. Gretel yang penasaran apakah troll memiliki nama atau tidak ada segera bertanya. Troll pun menjawab kalau namaku adalah Edward. Dan alasan ia menyelamatkan Gretel adalah karena troll ditugaskan untuk melayani penyihir. Gretel yang bingung mikirin alasan Edward, ia pun ditinggal Edward kembali ke Hansel yang sudah adu gesek dengan Mina.
Lantas ia pamit dan segera pergi menuju selatan untuk mencari Gretel. Tiba malam hari, Hansel sampai di sebuah rumah tua kosong. Saat Hansel masuk ke dalam rumah tua itu secara mengejutkan tiba-tiba, dan ternyata wanita itu adalah Gretel, adik kandungnya sendiri. Penasaran dengan rumah tua itu, keduanya lalu memeriksa dan beranggapan kalau dulunya rumah ini adalah tempat tinggal mereka. Di saat itu juga secara mengejutkan tiba-tiba Muriel datang dan menceritakan kebenaran tentang masa lalu mereka berdua, di mana profesi ibu mereka adalah seorang ratu penyihir putih yang mengkhianati kaum penyihir itu sendiri dengan menikahi seorang petani dari kampung sebelah dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu mereka berdua. Sambung cerita, Muriel bilang, pada malam bulan berdarah, jantung penyihir putih sangat dibutuhkan untuk membuat ramuan kebal terhadap api. Karena Adriana terlalu kuat untuk dilawan, ia pun menyebarkan fitnah di seluruh desa kalau Adriana adalah penyihir hitam. Lantas para warga yang ngamuk mendatangi Adriana dan membakarnya. Tiba saat sang suami pulang ke rumah dengan meninggalkan Hansel dan Gretel di hutan. Sialnya ia malah ikut-ikutan terkena amukan warga yang membuatnya digantung sampai tewas. Muriel bilang kalau Gretel adalah keturunan penyihir putih yang berarti jantungnya bisa digunakan untuk ramuan. Mengetahui hal itu, Hansel pun menyerang Muriel. Namun sayang, Hansel yang ngantuk dengan mudah ditusuk beberapa kali oleh belati yang digunakan Muriel. Dirasa aman, dengan cepat Muriel menculik Gretel dan membawanya ke markas. Tiba esok hari, Hansel yang sadar mendapatkan dirinya diselamatkan oleh Mina. Ia merasa kaget mengetahui kalau ternyata Mina adalah seorang penyihir. Mina lalu menjelaskan kalau dirinya adalah penyihir putih dan siap membantu Hansel untuk menemukan Gretel. Mengetahui kabar baik itu, Hansel segera mengajak Benjamin untuk menyiapkan peralatan tempur, sedangkan Mina membuat ramuan anti sihir dengan mantra khusus dari buku. Singkat cerita, Mina yang berhasil langsung menaburkannya ke semua senjata dan berharap ramuan ini berhasil membunuh penyihir hitam. Setelah semuanya siap, Hansel, Mina, dan Benjamin pergi ke puncak bukit yang akan dijadikan tempat ritual bulan berdarah. Sesampainya di kaki bukit, mereka memasang perangkap berupa senar layangan yang dibelit-belit di pepohonan. Setelah itu, Hansel memberikan sebuah senjata kepada Benjamin dan memintanya untuk berjaga di sini, sementara dirinya dan Mina akan pergi ke puncak bukit. Malam bulan berdarah pun telah tiba. Para penyihir dari berbagai negara mulai berdatangan. Begitu juga bahan ramuan kebal yang terdiri dari katak beracun Gretel dan 12 anak sudah siap. Tepat ketika bulan berdarah terjadi, secara mengejutkan Hansel tiba-tiba muncul. Dengan pistol di tangan, ia mengancam akan membunuh mereka semua tanpa terkecuali. Pascol yang petantang petenteng menantang Hansel untuk menembak dirinya. Tanpa pikir panjang, Hansel menembak Pascol sampai tubuhnya hancur. Melihat kejadian itu, semua penyihir ketakutan mencoba kabur. Mina lalu menembaki semua penyihir yang mencoba kabur. Edward yang muak dengan Muriel pun memutuskan untuk membangkang dan membebaskan Gretel. Namun sayang, Edward yang terkena sihir Muriel, ia dilempar jatuh dari ketinggian dan pingsan. Gretel lalu bertarung melawan Muriel, sedangkan Hansel bergembira ria menembaki para penyihir dan berhasil membunuh Piscok. Kini gerhana bulan telah hilang dan matahari mulai terbit dari arah timur. Muriel serta sisa penyihir melarikan diri ke arah hutan lebat. Lanjut, Gretel yang menyuruh Hansel dan Mina untuk mengejar Muriel, sedang dirinya akan menyelamatkan Edward terlebih dahulu. Gretel akhirnya menemukan Edward yang dalam keadaan pingsan. Dengan kejutan listrik, Gretel akhirnya berhasil membuat Edward tersadar. Muriel dan sisa penyihir yang dalam pelariannya terkena jebakan senar, namun tidak dengan Muriel. Saat Benjamin yang melihat Muriel pun langsung menembakkan pelurunya ke arah Muriel dan berhasil membuatnya terjatuh.
Setelah itu Hansel dan Mina datang. Mereka lalu mengikuti jejak Muriel dan berakhir di rumah permen. Di waktu yang sama, Muriel yang tiba-tiba muncul langsung menyerang Mina dan menyandra Benjamin. Dengan waspada, Hansel lalu menembak bahu Muriel yang langsung melepaskan Benjamin. Hansel dan Mina lalu bertarung melawan Muriel. Di dalam pertarungan itu, Muriel berhasil membunuh Mina dengan menusuk belati ke perutnya. Hansel yang tidak terima pun menembaki Muriel, membabi buta hingga mental ke dalam rumah permen. Di detik sakaratul mautnya, Mina berpesan, "Bang, bunuh dia, jangan kasih kendor." Hansel dan Muriel kembali bertarung di dalam rumah permen. Tepat di waktu yang sama, Gretel datang membantu Hansel yang kewalahan. Muriel yang tidak bisa menggunakan sihirnya pun akhirnya terbunuh dengan kondisi kepala terpenggal oleh dua bersaudara. Singkat cerita, setelah berhasil membunuh Muriel, Hansel dan Gretel kembali melanjutkan petualangannya dengan berburu penyihir demi cuan. Bersama rekan baru mereka yaitu Benjamin dan Edward, keempatnya terlihat pergi ke sebuah sarang penyihir di tengah padang pasir dan membunuh si penyihir. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah manusia normal pada umumnya. Dikarenakan sihir dan bersekutu dengan setan itu akan membuat diri Anda celaka.